Sampai saat ini arus investasi ke Indonesia masih sangat deras. Lantas bagaimana peranan dari UOB Indonesia untuk mendorong agar aliran dana investasi ke dalam negeri bisa terus meningkat? Saat ini kami telah tersambung bersama dengan Harapman Kasan, Wholesale Banking Director UOB Indonesia. Selamat siang Pak Harapman, apa kabar? Luar biasa Mbak Aneke, baik. Baik Pak Harapman, sebagai perusahaan yang merupakan bagian dari bank berskala multinasional, bagaimana upaya Bank UOB Indonesia menarik debitur skala global untuk menjadi nasabah perseroan, sekaligus mendukung peningkatan aliran investasi ke Indonesia? Ya, Mbak Aneke tadi disampaikan ya, memang pemerintah kita ini menargetkan investasi itu kira-kira 1.200 triliun tahun ini. Ya, itu peningkatan yang cukup besar sebenarnya dibandingkan dengan tahun lalu realisasi kurang lebih 900 triliun. Ya, nah ini sangat sejalan dengan UOB sebagai bank regional yang dimana kita memiliki presence di 19 negara itu melalui yang namanya connectivity program. Ya, nah program kita itu ada dua hal mencakup, satu adalah foreign direct investment, satu lagi adalah mengenai trade flow. Ya, nah untuk mendorong perusahaan asing masuk ke Indonesia, kita itu di Indonesia ini kita ada namanya foreign direct investment desk, ya, di mana kita bekerja sama dengan 19 negara yang kita ada untuk menjelaskan kepada mereka mengenai Indonesia dan potensi bisnis yang ada di Indonesia. Ya, nah kalau misalkan kita lihat sekarang sejak kita didirikan kita sudah berhasil membantu ya kira-kira 255 perusahaan dengan kurang lebih nilai investasi sekitar 8 billion Sing dollar, ya, dan itu menciptakan kurang lebih 70.000 tenaga kerja di berbagai sektor, ya, terutama di natural resources, infrastructure, industri maupun TMT. Jadi saya pikir ini adalah satu kesempatan yang bagus sekali dari UOB sebagai bank regional ya untuk terus mensosialisasi kepada nasabah-nasabah kita yang di luar negeri ya untuk berinvestasi di Indonesia, dan setelah mereka menjalankan usahanya tentunya itu akan diikuti oleh namanya trade flow, ekspor import ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ekspor import kita itu juga tumbuh cukup signifikan di mana tahun lalu total ekspor import kita itu kurang lebih sekitar 10 billion US dollar atau kurang lebih 14-15 miliar Sing dollar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Aneke. Baik Pak Harapman, berdasarkan pengalaman perseroan menangani korporasi skala global, secara umum sektor mana yang paling banyak diminati untuk berinvestasi di Indonesia? Kalau kita lihat beberapa tahun ini memang ada 5 sektor ya. Dari segi consumer goods, dari segi teknologi media dan telekomunikasi, termasuk data center, natural resources sekarang yang juga lagi tumbuh pesat ya, mining, dan juga construction dan infrastructure ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ya, ini juga sangat sejalan dengan government policy kalau misalkan kita ikutin ya, di mana dengan policy kita melarang ekspor daripada bahan mentah ya. Kalau misalkan kita lihat ini industri turunan itu sekarang cukup pesat ya. Saya baru-baru ini berkunjung ke Morowali dan WDB ya Mbak Aneko ya. Nah, saya lihat di sana memang pertumbuhannya luar biasa dan ini akan mungkin menjadi salah satu pilar pertumbuhan kita ya. Dan kalau misalkan saya lihatin dari daerah itu saja ya, kita itu bisa berhasil melakukan ekspor kurang lebih kira-kira 12 sampai 15 miliar dolar ya. Dan dengan pertumbuhan yang ada terus, saya pikir ke depan ini akan menjadi satu sumber daripada pergerakan ekonomi yang cukup signifikan, di mana kita sebagai Bank UOB kita juga menyambut baik karena banyak sekali perusahaan-perusahaan itu yang masuk itu sebenarnya adalah dari Cina, dari Taiwan, dari negara lain yang dimana kita juga memiliki presence sehingga kita juga bisa bekerja sama dengan mereka untuk melakukan pembiayaan dari segi investasi yang ada. Sejauh ini bagaimana tren outstanding penyaluran kredit dan solusi keuangan apa saja yang sudah Bank UOB Indonesia berikan kepada debitur atau nasabah di segmen wholesale banking? Nah, mengenai penyaluran kredit memang di tahun 2020 itu ada penurunan ya. Saya pikir itu sejalan dengan industri ya. Di 2021 itu kita melihat ada pick up, tapi itu masih kurang lebih sama dengan di tahun 2019 ya. Tapi di 2022 ini kalau misalkan saya lihat dari data yang ada per Juni, pertumbuhan kredit kita itu year on year itu sudah tumbuh kira-kira 31% ya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa sektor unggulan kita ya seperti consumer goods ya, industri termasuk juga mineral tadi yang tadi saya sampaikan ya, juga sekarang kalau misalnya kita lihat dengan commodity price yang
terus meningkat, ya itu memang ada kebutuhan daripada nasabah kita, ya dan saya pikir untuk sisa tahun ini ya kita cukup optimis akan pertumbuhan yang lebih positif. Seiring dengan kondisi inflasi dan normalisasi yang berlanjut secara global, bagaimana ekspektasi Bank UOB Indonesia terhadap pengembangan portofolio segmen wholesale banking di sisa 2022 ini? Ya Mbak, kalau misalkan saya lihat di UOB itu kita ada 7 sektor unggulan ya. Yang tadi saya sampaikan sekilas itu seperti consumer goods ya, industrial, teknologi media telecommunication, oil and gas ya, construction infrastructure dan juga healthcare ya. Dan satu lagi adalah real estate dan hospitality ya. Nah, memang tidak semua sektor itu kita bicara tumbuh dengan baik ya, tapi kalau kita misalkan perhatikan beberapa sektor itu masih tumbuh dengan baik. Ya seperti kalau misalkan kita lihat di data ini ya seperti industri komponen maupun industri berkaitan dengan mineral itu senantiasa masih tumbuh ya. Nah, kita selalu akan mendorong ya industri-industri yang cukup resisten terhadap pandemik maupun terhadap krisis ya. Seperti healthcare yang kita lihat ya dalam 1-2 tahun terakhir itu ya tumbuhnya cukup besar ya, dan juga komoditas bisnis itu yang juga sekarang tumbuh dan berkembang ya, termasuk juga downstreamnya ya. Jadi saya bisa mengatakan bahwa kita cukup optimis dan sampai dengan akhir tahun ini ya kita sangat yakin bahwa pertumbuhan kredit kita itu akan masih bergerak di sekitar double digit. Double digit, menarik sekali. Saat memberikan dukungan berupa solusi keuangan kepada nasabah di segmen wholesale banking, bagaimana peluang dan tantangan yang Bank UOB Indonesia hadapi selama pandemi ini? Lalu apa ekspektasi perseroan ke depan? Ya, sebenarnya peluang itu banyak sekali ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya kita lihat pada saat pandemi itu ya, satu hal yang kita bisa rasakan itu adalah pergeseran daripada transaksi itu ke digital. Ya, pertumbuhan transaksi digital itu cukup tinggi kalau misalnya kita lihat ya, seperti di UOB pada saat di 2020 awal kita lihat hanya sekitar 60% ya, sampai dengan akhir tahun kemarin itu sudah kurang lebih 78% ya. Jadi tentunya hal ini akan memberikan satu efisiensi ya, sehingga nasabah itu tidak harus lagi datang ke bank ya untuk melakukan transaksi ya. Jadi ini ada satu perubahan yang cukup signifikan ya. Nah yang kedua ini juga kalau misalnya kita lihat peluang seperti yang tadi saya sampaikan itu adalah di healthcare ya, dengan pandemi itu sebenarnya adalah kita lihat conscious mengenai kesehatan itu menjadi lebih gitu ya. Nah jadi itu juga satu peluang yang kita capture ya. Tadi juga saya sampaikan mengenai komoditas ya, dengan komoditas yang tinggi itu juga menjadi peluang yang sangat besar. Ya, yang keempat itu kalau misalkan saya lihat itu adalah mengenai ESG ya. Dengan pemerintah ini juga terus mendorong bagaimana kita itu aware dengan green environment ya. Ini satu industri yang saya pikir ke depan ini akan tumbuh pesat ya, dan kita memiliki program-program ESG ya yang untuk membantu nasabah kita ya menjaga lingkungan seperti yang dicanangkan oleh pemerintah untuk net zero emission di 2060 ya. Nah tentunya foreign direct investment itu merupakan satu hal yang terus kita dorong karena kita memiliki proposition yang cukup baik ya. Kita melihat banyak sekali nasabah-nasabah dari kita itu yang di luar negeri yang kepingin berinvestasi di Indonesia ya. Nah kalau kita bicara tantangan, tentunya memang kita lihat sekarang tingkat suku bunga yang meningkat ya, dan juga kemungkinan likuiditas di pasar ya. Beberapa hal ini yang kita antisipasi, tapi saya rasa dengan kita bisa meningkatkan kita punya trade flow, hal ini akan kita bisa minimize, dan juga mencari industri-industri yang resisten terhadap kenaikan suku bunga maupun kondisi krisis yang barangkali mungkin akan terjadi kalau misalkan geopolitik yang ada itu berlangsung ya. Nah, ekspektasi kami tentunya kita akan terus menumbuhkan kita punya aset maupun liabilities ya. Di satu sisi yang lain kita juga selalu melakukan investasi ya, untuk memberikan produk maupun solusi keuangan yang terbaik untuk nasabah kita, karena kondisi sekarang itu adalah terus evolve ya. Jadi saya pikir mengenai capability kita harus kita terus improve ya, dan juga efisiensi ya. Mungkin beberapa hal ini yang bisa saya sampaikan. Yang juga satu lagi kalau misalnya kita lihat ya, mengenai nasabah SME, kalau kita bicara SME itu adalah small medium enterprises ya, yang di 2020 dan 2021 itu juga banyak sekali ke impact ya. Tapi dengan kondisi ekonomi dan juga PPKM sekarang yang sudah relatively
di level 1 ya, kita lihat juga pick up sudah mulai ada, dan kita juga cukup optimis kita juga bisa mendorong UMKM itu menjadi lebih baik lagi untuk sisa akhir tahun 2022 ini dan juga di tahun mendatang. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Harapman Kasan, Wholesale Banking Director UOB Indonesia telah berdiskusi bersama kami pada siang ini. Sukses dan sehat selalu untuk Anda.